sisa harianku. Tampena opuan siada milang bana delana mati mangaripuan kunai umpasare penaku mata sisa harianku. Delana mati manaripuan kunai umpasare penanku mata kadongan mo sumaro umpel nampawai makanku. Tamu mo tunturan nuanku otona papakatana sunu
Kita percaya bahwa firman Tuhan satu-satunya penghiburan dan kekuatan secara khusus bagi grandma, bagi anak cucu dalam menghadapi duka dan menjalani kehidupan selanjutnya. Untuk itu mari teduh, kita tunduk di hadapan Tuhan. Mohon kekuatan untuk membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari berdoa. Di dalam kasih dan kemurahan-Mu Tuhan kami tunduk. Sebab sesungguhnya kehendak-Mu sajalah yang jadi di dalam kehidupan kami. Bahkan meski harus menangis, meski harus berduka dan terluka, tetapi kami percaya di balik semuanya itu ada kehendak Tuhan yang ingin dinyatakan. Dan kami rindu untuk belajar tentang kehendak-Mu itu Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Firman yang akan menguatkan, yang akan menuntun, memampukan keluarga bahkan kami semua untuk berjalan di dalam kasih dan kehendak Tuhan. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga dengan hikmat Tuhanlah kami mengerti firman-Mu dan kami melakukannya di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, sebab sesungguhnya kami telah sedia untuk mendengarkan di dalam keampunan Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai ayat 46. Injil Matius 26 ayat 36 sampai 46. Firman Tuhan. Di taman Getsemani, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Berbahagialah kamu sekalian yang mendengarkan firman ini, terlebih dengan setia melakukan dalam kehidupan setiap hari.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang penulis buku bernama Gladys Hahn, dia berkata demikian: hal yang paling menyenangkan pada diri manusia adalah memuja dirinya sendiri. Apa yang paling Bapak Ibu Saudara suka cerita di saat Bapak Ibu Saudara sedang duduk? Pastinya tentang pencapaian-pencapaian, tentang kesuksesan, tentang kekuatan, kuasa, kepemilikan, kepopuleran, siapa dan apa diri saya. Itu sebabnya tidak jarang ibu-ibu saling bersaing tentang anaknya. Kalau kita melihat percakapan ibu-ibu sedang duduk, ada yang mengatakan, ya tuh anakku manarang memantolo utan. Nah kami tuh misa, nah ya tuh anakku manarang memantana koi. Denono tuh misa, nah koi manarang lu matematika. Dan lain sebagainya. Ya tuh anakku diterima, yo pegawai negeri sipil. Ya tuh anakku menjadi satpam, oh jago ya toh sabak. Ya mak jaga, jadi pintu pencuri rampok ialah hadapi. Kita suka untuk memuji diri dengan segala pencapaian, dengan segala apa yang ada pada diri kita, dengan pengetahuan, dengan kuasa, dengan kekuatan, dengan kepemilikan kita senang untuk memuji diri kita. Tetapi hal yang dapat membuat manusia tidak memiliki kekuatan untuk berbangga, hal yang membuat manusia tidak memiliki kekuatan untuk memegahkan diri, hal yang membuat manusia tidak mampu untuk mengangkat keakuannya ketika dia mengalami yang namanya ketakutan. Sehebat, sepintar, sekuat, seberkuasa apapun manusia itu, ia diruntuhkan, ia digoyahkan oleh yang namanya ketakutan. Siapa yang tidak pernah merasa takut? Tempon binti, ya mana kok kita ngaku melilin dan bombo. Mata aku siapa toh? Siapa yang tidak pernah mengalami ketakutan di dalam kehidupannya? Ketakutan itu seperti bayangan kelam yang menghantui manusia. Ketakutan itu seperti sebuah pisau yang hendak menancap di tubuh dan membuat manusia tidak berdaya. Ketakutan itu seperti kita berada dalam satu terowongan besar yang gelap, yang sunyi, tanpa teman. Ketakutan terbesar kita apa? Apa yang menjadi ketakutan besar manusia? Kematian. Siapa yang mau masuk surga? Ada yang mau angkat tangan? Siapa yang mau masuk surga? Angkat tangan di mana nih? Mereka nih. Nah tiro kong matua teh? Oh, yang kan langsung siapa ya? Terima kasih. Pasti semua mau kamerawan. Angkatnya ke mana? Tapi siapa yang mau mati? Angkat ke mana? Siapa yang mau mati? Tidak ada kan? Ya. Meskipun kematian itu adalah suatu kepastian. Saya bertanya, ada yang mau masuk surga? Semua kita mau. Karena surga menyenangkan. Tapi ketika saya bertanya siapa yang mau mati, tidak ada yang mau mengangkat tangan. Dan ketakutan terbesar manusia adalah kematian. Baiden nakwa bitik tanahku, tak pernah bela nalite dong, tak pernah menikah. Ndak obrol cini. Banyak ketakutan.
ketakutan. Dan kematian itu seperti bayangan ketakutan yang membuat manusia pasrah dan tidak berdaya. Di kuanoka kita pipuak kena lambi ni atuna etamana matua. Dia menjadi ketakutan yang membuat kita pasrah dan tidak berdaya untuk menolak dan untuk berkata tidak. Manusia mencoba untuk mencari pertolongan. Manusia berusaha untuk bertahan. Manusia berusaha untuk kuat, untuk sehat, untuk menyenangkan dirinya. Tetapi pada akhirnya kematian itu akan datang menghampiri. Kita mempertahankan kehidupan kita. Yang kebolokan ki maliuki nala pidang pito. Yang tinggi-tinggi tensi dikurang-kurangi umi kan deduku moya natai. Apalagi keren niru di kadek sprite kayak di kanda tujuku. Kita berusaha untuk bertahan. Kita berusaha untuk mencari pertolongan. Kita berusaha untuk membuat keadaan kita sebahagia mungkin. Tetapi pada akhirnya kematian yang kita takutkan itu akan datang dan menghampiri kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Taman Getsemani menjadi saksi betapa hebatnya ketakutan yang Yesus alami. Taman Getsemani menjadi saksi bagaimana Yesus betul-betul bergumul. Bahkan dia berkata, saya mau mati rasanya. Pergumulan sehebat apa yang Yesus alami, sehingga seolah-olah dia mau mati rasanya karena pergumulan itu. Seberat apakah pergumulan Yesus di Taman Getsemani? Seberat apakah ketakutannya sehingga membuat keringatnya menjadi seperti titik-titik darah. Kita tidak mampu membayangkannya. Membayangkan beratnya pergumulan Yesus saat itu. Kita tidak mampu untuk membayangkan seperti apa Yesus berperang dengan dirinya untuk melawan ketakutannya. Tetapi setidaknya dari keringat yang menetes bercampur dengan darah itu sudah cukup membuktikan bahwa pergumulan itu teramat sangat berat. Ya tetotemu, apa tuh pergumulan tak? Virus? Virus banget. Si pamona jemaat tuh lah, pitu. Talu. Lah direncana lah dipakai mate. Dolo dikaburu tuh baina. Ya pangyakum kepada mana virus mandalan mo tengah atah magasa mo tengah atah bahkan beden tak kuman di sabak mate bayinta masalah julunta. Berat sekali pergumulan yang Yesus hadapi saat itu. Dia harus meminum cawan penderitaan dan kesengsaraan yang berujung pada kematian. Bukan karena tombak, bukan karena cambukan, bukan karena luka, bukan karena rasa sakit yang Yesus takutkan, bukan. Bukan karena penolakan-penolakan yang Yesus takutkan. Lebih dari itu, murka Allah yang menghukum dosa manusia. 3 kali ia berdoa dan meminta kepada Bapaknya, ya Bapakku, jikalau boleh cawan ini lalu daripadaku, jikalau boleh penderitaan ini diambil daripada aku, jikalau boleh aku tidak mengalaminya.
seruan Yesus. Dia berseru dalam ketakutannya, dalam pergumulan yang hebat. Dia berdoa kepada Bapaknya. Yesus sadar benar. Yesus sadar bahwa kematiannya itu harus terjadi. Karena itu adalah jalan satu-satunya untuk menyatakan kasih Allah. Menyelamatkan dunia, menyelamatkan kita yang berdosa, manusia yang dikasihinya. Berat. Itu sebabnya dalam doa, dalam peluh, dalam gumul yang hebat itu, dalam kesadaran bahwa tidak mungkin cawan itu tidak diminumnya, maka Yesus berkata, jadilah kehendakmu. Berserah pada kehendak Bapa adalah satu-satunya kekuatan bagi Yesus untuk dapat menjalani, menghadapi pergumulan dan sengsara itu. Ketika dia berkata, jadilah kehendakmu, Yesus sedang menaruh segala keterbatasannya, keberadaannya, pergumulannya, ketakutannya dalam kuasa Bapaknya. Sebab dia tahu kehendak Bapaknya adalah jalan yang terbaik. Taat adalah pilihan yang tepat untuk kuat, untuk siap, untuk mampu dan tegar menjalani penderitaan dan mengalahkan ketakutan. Ia berdoa kepada Bapaknya. Kalau kita membaca Lukas 22 ayat 43, ketika ia berdoa, ia diberikan kekuatan. Ketika dia berdoa, dia diberikan kemampuan. Dan Yesus menjalani penderitaan sengsara itu dengan taat sampai di kayu salib, sampai mati. Dan semua itu dilakukannya karena kehendak Bapaknya yang menyatakan kasih kepada kita semua. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu seberapa hebatnya Grandpa ini bergumul dengan sakitnya. Saya berbicara dengan Oma, dengan Grandma, bagaimana mereka berjuang untuk itu. Saya tidak tahu berapa lama Grandpa bergumul untuk mencari cara bertahan. Ingatlah besok, lusa, kapan waktu yang kau tidak tahu. Ingatlah kematian itu akan datang kepadamu. Memento mori, ingatlah kau akan mati. Dan orang yang mempersiapkan kematiannya dengan baik adalah orang yang menjalani hidupnya di dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Bapa di surga. Dak makada manggil siapa? Malaku aku tiru-tiru tuak 2 gelas teh tos. Dak tahu Malaysia apa mak pasa. Malaysia pak mantanan. Lalu kemudian kita seenaknya menggunakan kesempatan yang Tuhan beri. Hati-hati. Memento mori itu adalah alarm bagi kita bahwa satu waktu di saat yang kita tidak pernah tahu, yang kita tidak pernah duga, kesempatan itu diambil dari kita. Sidang penghiburan yang dikasihi Tuhan, ketakutan apa yang saat ini Bapak Ibu sedang alami, tentunya hanya Tuhan dan Bapak Ibu Saudara yang tahu. Tentunya kita semua punya pergumulan yang membuat kita beban berat, yang membuat kita menderita, yang membuat kita bingung, yang membuat kita sakit.
putus asa. Kita tidak dapat menghindarinya selama kita ada di dunia ini. Kita tidak bisa lari dari bayangan, ketakutan, kesengsaraan itu. Tetapi kita dapat menghadapinya. Kita akan mampu menjalaninya. Kita pasti kuat untuk mengalahkannya jika kita berserah dan berkata, jadilah Tuhan kehendak-Mu. Maka hiduplah taat pada kehendak Tuhan. Bangunlah dari ketakutanmu. Bangunlah dari fokus hidupmu yang mengandalkan diri sendiri. Bangunlah dari kesombonganmu. Bangunlah dari putus asamu. Dan berdoalah. Rendahkan dirimu. Dan berkata, jadilah kehendak-Mu. Agar engkau dapat mengalami kehendak dan rencana Tuhan dalam hidupmu. Kata terakhir, jika doa menguatkan Yesus menjalani cawan penderitaan dan kesengsaraan itu, maka berdoalah. Maka berdoalah agar Tuhan memberikanmu kekuatan sehingga engkau dapat menghadapi penderitaan dan sengsaramu. Amin. Kidung penghiburan berturut-turut yang pertama dari panitia pembangunan Jemaat Maranatha Luak dan keluarga dari Tikala Kalambe. Lalu yang ketiga, Majelis Maranatha Luak. Saya persilakan.
Lisan aku laden kasanana. Mari bersama kita membawa pergumulan keluarga dalam duka cita ini dan kehidupan kita dalam doa syafaat. Mari berdoa. Kami tunduk di hadapan-Mu ya Tuhan, sebab sesungguhnya hanya Tuhanlah sumber pertolongan, sumber kekuatan, sumber hikmat yang akan memampukan kami untuk menjalani kehidupan ini di dalam kasih dan kehendak-Mu. Kami tidak dapat menentukan segala sesuatu di dalam kehidupan ini. Kami hanya dapat berencana. Kami hanya dapat bergumul. Tetapi di dalam semuanya itu, di dalam ketakutan, di dalam kegentaran, di dalam pergumulan keluh kesah kami datang kepada Tuhan. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Nyatakanlah kasih-Mu, kekuatan-Mu, penghiburan-Mu, hikmat-Mu, agar kami mengerti, agar kami melihat dan mengalami kehendak Tuhan yang agung dan luar biasa. Ya Bapa dalam kerajaan surga, Engkau mendengar setiap kidung-kidung penghiburan yang dinaikkan. Tuhan, semua itu adalah pengakuan iman kami bahwa hanya Engkaulah satu-satunya sumber kekuatan, pertolongan, dan penghiburan. Kiranya kidung penghiburan ini memuliakan nama Tuhan dan menguatkan kami semua
untuk menjalani kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami. Meskipun dalam duka cita, kami diberikan kesempatan untuk membawa persembahan kami di hadapan Tuhan. Sebab kasih dan kebaikan Tuhan itu tidak pernah berubah, apapun keadaan hidup yang kami alami. Berkenan kiranya Tuhan atas setiap persembahan, dan kiranya Tuhan terus mengajarkan kami untuk memakai, untuk menggunakan setiap berkat-Mu pada diri kami, seturut dengan kasih dan kehendak-Mu saja. Bapa dalam sorga, dalam syafaat ini kami berdoa bagi kehidupan keluarga kekasih kami. Meskipun di dalam duka cita, kasih dan pemeliharaan Tuhan terus mereka alami. Mereka boleh diberikan kesehatan, mereka boleh diperjumpakan, mereka boleh saling menghibur satu dengan yang lainnya. Tuhan, kiranya Engkaulah yang meneguhkan hati istri kekasih dalam menghadapi duka cita ini. Tidak mudah, tentunya berduka, menangis, bersedih, mengalami kesepian, kehilangan orang yang dicintai.